Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan memberikan e-course mengenai pemrograman Python modul 2, yaitu membahas mengenai tipe data dan operasi dasar. Pada modul 2 ini saya akan memberikan materi mengenai tipe data dan operasi dasar. Modul ini bertujuan untuk mengenalkan peserta e-course pada penamaan variabel tipe data dasar yang tersedia di Python dengan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada tipe data tersebut. Peserta juga akan mendapatkan cara manipulasi data menggunakan fitur-fitur bawaan Python. Yaitu ada 4 ya yang akan kita bahas pada modul ini, yaitu mengenai variabel dan tipe data dasar, yaitu integer, float, string, dan boolean. Lalu operasi aritmatika, perbandingan, dan logika. Kemudian juga kita akan mempelajari mengenai manipulasi string. Juga membahas mengenai struktur data bawaan, yaitu list, tuple atau tuple, set, dan dictionary. Oke, pertama-tama kita akan membahas mengenai variabel. Apa itu variabel? Jadi dalam Python, variabel adalah sebuah tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan nilai atau data. Variabel ini digunakan untuk menyimpan informasi yang bisa digunakan atau dimodifikasi selama program berjalan. Lalu mengenai penamaan variabel. Nama variabel di Python mengikuti beberapa aturan. Jadi nama variabel hanya boleh mengandung huruf A sampai dengan Z atau A sampai dengan Z dengan huruf kapital. Juga angka 0 sampai dengan 9 dan garis bawah. Jadi strip nggak boleh ya. Dan angka-angka yang lain spesial karakter lain nggak boleh. Lalu nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya 1x bukan nama variabel yang valid. Jadi misalnya 1x, 2x atau 2 rumah nggak boleh. Jadi harus diawali huruf ya, tidak boleh dengan angka. Lalu variabel bersifat case sensitif, yang berarti A dan A besar dianggap sebagai variabel yang berbeda. Variabel tidak boleh menggunakan kata kunci yang sudah dipesan atau yang sudah ada di kata perintah dipesan oleh Python, atau seperti maksudnya perintah-perintah yang ada pada Python seperti class, def, if, dan lain-lain. Nah ini ya, variabel itu contoh penamaan variabel yang benar. Jadi misalnya, jadi variabel nih ya, saya kasih tahu juga ya mengenai ini adalah variabel. Kalau di matematika ada kan variabel. Kalau ini adalah 5-nya, jadi x ini variabel. 5 ini adalah value atau nilai. Jadi nilai variabel ini adalah 5. Ini sama dengan kita bisa sebut assignment-nya ya. Jadi X sama dengan 5, ini valid ya, oke ya. Karena sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Python untuk variabel. Kayak ini lagi my var atau my underscore var sama dengan 10, ini valid, boleh. X1 sama dengan 15 valid, oke. My var V-nya besar ini sama dengan 20 valid. Oke, ini benar semua ya. Ini contoh penamaan yang salah. 1x, nah ini nggak boleh. Nggak boleh diawali oleh angka ya. Tidak invalid, tidak boleh diawali dengan angka. For, ya ini juga nggak boleh karena ini for ini adalah perintah atau sintak yang digunakan oleh Python. Nggak boleh, ini tidak valid ya. Adalah kata kunci for itu. Lalu menetapkan nilai ke variabel, assignment. Untuk memberikan nilai pada sebuah variabel, kita menggunakan operator penugasan sama dengan. Ini berarti kita memberi nilai atau data ke dalam variabel. Misalnya, A sama dengan 10. Berarti variabel A diberikan nilai 10. Berarti ini nilainya, assignment-nya ya, sama dengan A itu variabel. B sama dengan 3,15. Variabel B diberikan nilai desimal. Ini desimal ya.
nama name sama dengan ini kutip Faras Raihan. Berarti variabel name diberikan nilai string. Ini ya. Kalau string itu harus pakai dengan kutip ya. Kalau angka nggak apa-apa. Lalu tipe data di Python. Tipe data dasar di Python itu ada integer, float, string, dan boolean. Apa itu tipe data integer? Integer adalah bilangan bulat seperti 1, min 5, atau 100, atau 2, 10, jadi bilangan bulat ya. Contoh penggunaannya, X sama dengan 10, Y sama dengan min 5. Print X plus Y, berarti kan 10 ditambah dikurang 5, minus 5, jadi outputnya adalah 5. Ini ya. Dan pada Python ini enaknya kita tidak perlu memberikan deklarasi. Misalnya data ini data integer kalau ada di beberapa pemrograman C++, seperti C ya, bahasa C atau Java itu kan harus ditentuin, misalnya harus ditentukan dulu atau dideklarasikan dulu jenis dari variabel itu, misalnya int x, integer berarti kan gitu. Kalau ini nggak perlu, itu X sama dengan 10 dia udah tahu ini berarti integer, bilangan bulat. Kalau Y sama min 5 juga sama, otomatis dia udah tahu, langsung print, cukup segini aja dia langsung keluar ya outputnya. Jadi Python ini lebih simple dan lebih mudah dibanding pemrograman lainnya. Lalu operasi ya, kalau untuk pada integer yang operasi yang berlaku adalah penjumlahan plus, biasanya pengurangan, perkalian, dan pembagian bulat. Ini slash 2 kali, terus modulus sisa bagi. Jadi nanti kita coba ya, kita praktekkan ya. Selanjutnya tipe data yang kita pelajari adalah float. Float itu bilangan desimal. Jadi bilangan yang ada 3,14 dengan minus 0,001, jadi koma ya, atau di sana titik atau koma, jadi desimal ya. Contoh penggunaannya misalnya pi ini 3,14 ya, radius 5, ini untuk menghitung luas lingkaran misalnya ini ya. Luas sama dengan pi kali radius pangkat 2. Nah, ini pangkat 2 ya. Ini ya, kalau ini enggak ada ya. Jadi kalau kali 2 ini adalah pangkat 2. Print luas, jadi 78,5. Jadi terus perbedaan dengan integer. Lalu perbedaannya dengan integer adalah float memiliki angka di belakang koma desimal, dengan integer tidak. Operasi sama dengan integer, tetapi hasilnya selalu dalam tipe float. Jadi hasilnya jadi float juga. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya, kita coba dulu ya mengenai tipe data integer dan float, bilangan bulat dan desimal. Langsung kita praktek ya. Kita buka sekarang Visual Studio Code-nya. Untuk di Python ini, kalau ini kan kemarin kita udah install ya, kita bisa jalankan di sini. Untuk bisa jalankan terminal pada Python. Caranya cukup ketik saja, kalau di Windows ini cukup Python. Nah, ini kita udah masuk ke terminalnya Python. Lalu misalnya kita mau, cukup ini dia sangat simple, misalnya kita masukkan angka 1 ditambah 3, enter, langsung seperti kalkulator ya. Dia bisa sebagai kalkulator, langsung 4. Misalnya juga tadi 2,7 gitu ya. Ini jadi bilangan float atau bilangan desimal, ditambah 80,9. Enter. Nah, ini dia hasilnya. Bisa juga misalnya pakai string. Muslim nama saya nih misalnya kan, tambah
7. Pasti ngaco, salah ya. Dia kalau gini aja langsung dia hasilnya muslim. Atau kalau gini misalnya ya Azkia kutip, dia akan print juga. Dia otomatis langsung memprint itu string ya, variabel string. Bisa juga gini misalnya A sama dengan 8, B sama dengan, ini kita buat variabel berarti ya, ini contoh variabel ya, tapi kita jalankan di terminal 7 ya kan. Lalu kita langsung kasih perintah A ditambah B, enter, langsung 15. Jadi 8 tambah 7 15 seperti kalkulator ya. Atau gini juga misalnya A sama dengan Razan, B sama dengan Faras, C sama dengan Azkia. Lalu kita tulis A tambah B tambah C, enter. Nah, jadinya gabungan Razan, Faras, Azkia. Nama semua string ya. Gimana supaya dia terpisah? Bisa misalnya print, kita kasih kutip ini A plus, terus kasih koma, spasi ya, kasih kutip, spasi, koma lagi, B. Nah, jadi kan. Atau gini, print, kalau di print ya, A, B, C. Nah, dia langsung jadi ada spasinya, A, B, C. Ini kalau kita gunakan di terminal ya. Selanjutnya kita akan coba buat file latihan ya, latihan 2. Ini kita quit saja, quit, keluar ya, quit. Nah, ini clear aja. Kita buat file di sini ya, buat file baru, new, jadi latihan. Kemarin kita sudah buat ya folder latihan untuk folder kerja kita. Tambah ini, kita tulis saja misalnya latihan 02.py. Oke, masih kosong ya. Lalu kita seperti tadi ya, kita coba X sama dengan 1, misalnya 10 ya kan. Y sama dengan -5. Print, ini berarti integer ya, X plus Y. Oke, sudah ya. Sekarang kita run. Nah, ini hasilnya 5. 10 ditambah -5, hasilnya 5. Itu ya. Ini bilangan integer atau bilangan bulat. Coba kita cek ya. Cara ceknya gini. Print tipe X. Kita running lagi. Nah, ini tadi hasilnya 5, terus dia kasih tahu bahwa kelas atau tipe data dari X adalah integer ya kan. Lalu sekarang kita coba bilangan bulat.
bilangan desimal atau float. Kadang x, y, z ya sama dengan 7,5. Print x plus z. Terus kita buat ini, bisa di copy, kita copy saja ini. Kita tipe dari gini, kita coba gini aja ya. Hasil sama dengan x ditambah z gitu kan. Lalu kita jadi bisa seperti ini ya, kita print hasil. Lalu tipenya apa hasil itu? Seharusnya bilangan float atau desimal tipenya ya. Sekarang jadi ini gini aja. Ini bisa juga ya untuk memberikan komentar dan dia tidak dijalankan ya dengan ini, misalnya latihan variabel int integer. Yang ini kita kasih komen latihan variabel float. Atau saya pindahkan sini panel running. Oke. Jadi hasilnya tadi tetap ya, ini 5 x plus y 5, terus kelasnya integer, terus dia print lagi ini x plus z adalah 17,5 dan tipe datanya ada float. Otomatis ya. Jadi kalau integer ditambah float tipe datanya, maka hasilnya adalah float karena hasilnya dia akan koma. Ini juga kita bisa ya seperti ini, misalnya tadi printnya nih ya, kita rubah print taran. Nah ini jadinya dia akan mencetak 10, ini adalah x tadi kan, angka plus ini jadi string. Jadi kalau dia dengan cara koma lalu dikasih dalam di dalam string ini, dia sebagai string jadinya plus, dicetaknya plus ini, lalu koma lagi, lalu y yang minus 5 ini kan, y ini minus 5, lalu sama dengan juga sama seperti tadi dikasih koma ini, terus xy ini adalah hasil. Ya bisa seperti itu ya. Mudah kan? Mudah sekali Python ini. Oh iya, kita juga tadi kita coba ya yang mengenai variabel itu kan, tadi katanya nggak boleh ada di angka di depan. Misalnya kalau variabel var 1 sama dengan 7, dia boleh ya, nggak ada salah itu. Print var 1. Jadi gini ya, kalau di Visual Studio Code ini kalau dia tidak ada tanda, kalau gini kan, nah ini ada tanda seperti kuning di bawahnya, ini berarti ngaco dia nggak bisa membaca ini apa var ini, nggak pernah jadi dia bilang sintaknya salah dan tidak ada variabel var gitu kan. Var 2 pun dia pasti nggak mau ya kan. Kalau var 1 dia tahu di atas ada, udah dihilang itu tanda yang errornya. Kalau kita print lagi langsung dia keluar. Ini var 7 tadi kan, 7. Sekarang kita coba 1 var misalnya, nggak mau kan, merah dia sudah merah ini, terus ada tuh bawahnya merah.
seperti error, nggak mau dia tuh, ngaco kan. Misalnya 10 juta sama dengan 10 tuh, tetap dia nggak mau, error kan. Ini kalau kita running pasti error. Nah ini dia langsung kan, tidak mau nih, error. Ada pesan error ya, jadi nggak mau. Kalau 10-nya pindah 10 mau dia ya kan, tidak, error. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tipe data string. Tipe data string itu adalah urutan karakter yang diapit oleh tanda kutip tunggal atau ganda. Jadi tanda kutip 2 atau kutip 1 lah Indonesia ya. Jadi setiap yang ada tanda kutipnya, misalnya ada nama variabel, nama ini variabel, assignmentnya sama dengan, terus ini value-nya ya, value-nya adalah string karena ada tanda kutip 2 di sini. Kalau kita print halo, koma, kutip plus nama plus kutip. Ini kan jadi ini di sini ada tambah kata halo, koma. Ini koma ini berarti dia bukan ini ya. Terus ada tambah plus nama plus terus tanda seru, berarti outputnya nanti halo terus koma Razan Faiza gitu. Lalu ada penggunaan juga plus ya, seperti ini. First name Askia, last name Zafira. Terus full name-nya berarti first name ini variabel ditambah plus kutip spasi kutip plus terus last name. Nanti kalau pas print full name ini hasilnya adalah Askia spasi Zafira. Sedangkan untuk pengulangan ada tanda kali ya. Kalau misal print Python tanda seru, ini kutip ini berarti string kan, dikali 3 maka outputnya adalah print, jadi dia Python 3 ya. Coba kita langsung saja latihan. Kita buat lagi file, misalnya nama 1 sama dengan Razan, nama 2 sama dengan Faiza, nama 1 last name berarti kan, nama 2 kita punya 6 variabel beda-beda. Misalnya kita coba print tip nama murid 1 lalu plus dua ya, kita buat gitu, plus kita coba ya running. Nah ini langsung nama murid 1 Razan Faiza. Nah ini kalau plus di nyambungan kita tambahin lagi gini supaya ada spasi, koma aja coba. Nah bisa kan, ini supaya ada spasi, tambah ini, kita running lagi. Nah ini kan nama murid 1 Razan Faiza. Oke ya. Kemudian kita coba kita copy satu baris ini dengan cara ini ya. Kalau di Visual Studio cukup tekan Alt Shift tanda bawah, tanda panah ke bawah. Nah
Pencet lagi Alt Shift tanda panah ke bawah. Mudah kan? Ini triknya ya. Lalu kita mau rubah ini ya. Angka 1 ini jadi ini angka 2, jadi angka 2. Cukup klik aja ini di blok nih. Di blok angka 1 yang ini, di blok, terus tekan Ctrl D, Ctrl D. Nah, dia kan blok ini semua nih. Kita ganti, dia akan ikut semua. Angka 2. Nah, yang ini juga kita klik aja nih nomor angka 1 ini, double ini kan kita blok nih ya. Kita punya Ctrl D, Ctrl D. Nah, dia biru nih kan, kita ke blok. Kita pencet 3. Oke. Coba sekarang kita running ya. Nah, ini sekarang. Nama murid 1 Razan Faiza, murid 2 Faras Raihan, murid 3 Askia Zafira. Oke kan? Mudah ya. Lanjutnya misalnya kita atasnya kita bikin, nah tadi kan sekalian praktek nih ya. Kasih judul print lalu ini ya, kita harus kasih tanda kutip, jangan lupa kutip 1 atau kutip 2 bisa ya, tanda kutip jangan lupa. Lalu kita print, kita mau buat garis nih, strip lah ya. Caranya gini, kita blok ini sepanjang ini kan, kita mau tahu sepanjang ini tanpa harus buat garis. Ini ada, lihat di sini ada kolam 34 ya, 34 kolam, 34 ya. Berarti ini cukup gini aja, strip dikali 34. Jadi tanda strip ini atau tanda tambah dengan ya. Coba kita running ya, kita run. Nah, jadi seperti ini. Oh, salah. Kebanyakan. Ini bukan 34 ini harusnya. Oh, ini yang selected ya. Salah baca. Bukan 34 ini. 26 selected. Jadi 26 kolam. Kita clear dulu. Run ya. Nah, pas ya kan. Selanjutnya kita masih membahas mengenai tipe data string. Ini pengindeksan ya. Jadi indeks pada tipe data string. String itu string di Python menggunakan indeks berbasis 0, 0 base index. Indeks positif mulai dari 0, jadi dari kiri ke kanan. Indeks negatif mulai dari -1 dari kanan ke kiri. Jadi kalau 0 itu dari kiri ke kanan, dia awalnya jadi diawali dari 0 ya, bukan dari 1. Dan kalau dari kiri ya, kalau dari kanan itu -1. Contoh ya, teks sama dengan Python. Ini berisi nilai string ya, dengan nama Python, dengan nilainya Python, jenisnya string. Print teks 0 dalam kurung, ini kurungnya seperti ini ya, kurung seperti ini, berarti terus 0, maka outputnya adalah P. Kenapa P? Ini 0, berarti 0 di sini ya, 0 1 2 3 4 5, berarti mulai dari 0, berarti dia mengeprint atau mencetak angka pada indeks 0 yaitu P. Jadi outputnya P. Print teks 2 berarti pada indeks 2 yaitu 0 1 2, berarti T ya kan, T. Print teks -1 berarti outputnya N apa? -1 itu dari kanan, berarti ini N. Ini -1, -2, -3, -4, -5, -6. Jadi kalau kanan bukan 0 ya, nggak ada -0.
Lalu ada lagi string string. Kalau 3 nih ya, ada titik 2 dalam ini. Itu adalah start, stop, step. Gimana nih? Start itu indeks awal. Dia termasuk, maksudnya nanti saya terangin ya. Stop itu indeks akhir, tidak termasuk. Step langkah opsional. Jadi bisa 3 kayak gini ya nih. Text sama dengan programming. Print text 0.25. Apa maksudnya ini? Outputnya progrer. Kenapa progrer? Jadi yang 0 ini adalah indeks awal ya kan, start deh, start 0, dan dia termasuk, maksudnya apa? Termasuk. Jadi 0 itu apa? Berarti P dong ini kan, P ya, 0, dan termasuk di print, berarti dicetak P termasuk. Lalu dia stopnya di indeks akhir dan tidak termasuk. Indeks akhir itu 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dari di A ya, tapi di sini stop itu kan tidak termasuk, berarti A-nya ini tidak termasuk. Jadi progrer. Makanya progrer, A-nya nggak dicetak, nggak di print. Ngerti ya? Semoga mudah ini, kok mudah sekali. Terus lalu seperti ini lagi, print text 3.28. Ini apa maksudnya? Startnya di 3 dan termasuk dong cetak ya. Jadi gini, 0, 1, 2, 3, berarti mulai di G termasuk, makanya di G ya. Terus sampai dengan 8, tadi kan 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini I-nya tidak termasuk, jadi program harusnya M-nya 2 nih, harusnya M-nya 2. Maaf ya, kurang 1. Terus ini lagi print text, ini apa nih? Kalau ini 0.25, berarti ini start dari awal. Outputnya sama ya, jadi 0.25 sama 0.25 sama hasilnya. Start diabaikan, defaultnya 0. Oke, terus print text 5.20, berarti apa? Startnya 5, outputnya sampai habis, gitu ya. Ya, stop diabaikan, default akhir string. Outputnya aming. Jadi kan ini kan tadi 5 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mulai dari A, aming, stop diabaikan, defaultnya akhir di akhir string. Jadi akhir string adalah G, aming. Oke. Terus teks kita coba lagi yang ini ya. Nah, ini pakai step nih, optional ini. Ini nanti bisa berguna banget untuk kita kalau pengolahan kata ya, dari suatu pengolahan huruf dari suatu kata. Teks sama dengan Python. Print text ini 002, maksudnya apa? Startnya berarti dari 0, lalu stopnya sampai ujung, ya kan? Ya kan? Lompatnya 2, kan step 2. Berarti start dari 0 ini dari P dong. Terus akhirnya dari N, karena dia ujung sampai akhir string kalau kosong kan. Berarti terus stepnya 2, lompat. Jadi nih, ini kan 0, 1, 2 huruf ya, Y, sorry ya. Jadi mulainya dari P, terus lompat 2, 1, 2, T, terus 1, 2, O. Setelah itu nggak ada lagi kan. Jadi PTO. Jadi kayak jadi lompat-lompat 2 ya, PTO. Ini PTO hasilnya. Lalu print text ini dari awal juga terus sampai dengan akhir. Ininya -1, berarti kan -1 dari belakang dong, lompatnya 1. Berarti sama juga string terbalik, dilompat 1-1, NOHTYP, dari NOHTYP. Jadi tulisan Python kebalik, tip. Nah, ini cara buat tulisan Python kebalik. Ini dia rumusnya. Lalu seperti ini sekarang.
teks sama dengan Python print teks -5 -1. Nah, ini gimana? Berarti startnya dari -5. -5 itu dari sini ya, ngitungnya. Kalau -1 kan sini. 1 2 3 4 5 dari Y. Terus berakhir di -1. -1 itu ini dong N. Tapi kan tadi ini ya rumusnya tuh. Stop itu indeks akhir tidak termasuk. Jadi N-nya tidak termasuk. Jadi YTHO. YTHO. Oke, benar ya. Terus ini teks -1 -5 -1. Apalagi nih? Tadi ya, -1 awalnya startnya -1 berarti di N. Terus dia akhirnya di -5. -1, -2, -3, -4, -5 di Y ya. Terus stepnya -1 mundur 1 berarti 1 dari sini dong. Berarti tadi dari -1 kan N O H T Y, Y nya nggak termasuk ya kan, 5 tadi. 1 2 3 4 5. Jadi nohat dari kiri, dari kanan ke kiri. Oke, gampang ya. Kita praktek sedikit deh. Ini kan udah saya terangin, kita coba praktek. Coba kita buat lagi ya, latihan 3, latihan 4. Latihan 04 PY. Tadi teks sama dengan programming. Print teks tadi gini caranya. Tadi 1. Kita coba ya. Ini clear dulu. Nah, hasilnya R ya. Karena 0 1 ya, benar ya. Lalu coba kita sekarang 1 terus berakhir di 7. Program ini ya, program. Benar ya. Jadi 1 dari R ini kan 0 1. Terus 0 1 2 3 4 5 6 7. M-nya hilang. Tidak termasuk. Jadi program. Nah, ya. Coba kalau kita 10. Programin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. G-nya hilang ya. Coba kita 12 gitu ya, kita lewatin nih. Bisa ternyata 20. Tetap ya, sampai ujung. Dia nggak error berarti. Bisa ya. Oke, sekarang misalnya tadi kita coba mulai dari 3 5. Oh, tadi gini, kita tes dari 0 tanpa ini ya, dari 0 sampai 5 kan bisa ya tadi ya, kita tahu nih. Clear? Oke. Nah, prograr ini 0 1 2 3 4 5 0 nya nggak termasuk, jadi prograr ya. Atau sama juga tanpa 0. Sama ya, prograr ya. Kita clear lagi nih. Berarti sama kalau tanpa ini, kalau kosong dia berarti dari 0. Kalau gini. Nah. Ini apa ini? Kita klik pag. Coba kita hitung ya. Berarti stepnya kan 5.
dari 0 sampai dengan ujung seluruh string. Kalau ini 0 dari awal sampai ujung string, lompat 5. 0 1 2 3 4 5 A berarti. A. Oh, maaf. Dari 0, dari P dulu dong. Hitung 1, P-nya cetak ya kan. Terus dari 0 ya. 0 dari 0 0 1 2 3 4 5. Dia 5A kecetak dong. A ya. Terus 5 lagi. 5 lompat 5. 1 2 3 4 5. Berarti G. Pak. Jadi ngitungnya A-nya 0 tadi. 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Atau sama 1 2 3 4 5 gitu ya. Misalnya nih 2. Running PORMIG. Ini sama juga lompat 2. Dari awal sampai akhir lompat 2. Ini kan P-nya dicetak, terus lompat 2. Oh, berarti kan 0 1 2. PORMIG. Nah, ya lompat 2. Kalau dia 1 ini nyetak semua nih. Programming, oke ya. Kalau dia minus 1, nah yang tadi nih minus 1 itu kebalikan, programming dibalik. Nah, geni marogrop susah, kebalik ya, gitu. Oke ya, mudah ya. Oke, saya rasa cukup itu ya untuk kita mengetes ini ya, untuk pengindeksan ya, indeks pada tipe data string. Selanjutnya kita akan membahas tipe data Boolean. Jadi Boolean ini tipe data true false ya, benar atau salah. Definisi Boolean hanya memiliki 2 nilai, yaitu true bernilai 1, false bernilai 0. Jadi true 1, false 0. Nilai Boolean dapat dihasilkan dari pernyataan logical expressions menggunakan operator seperti, nah operator ini ya, kalau ini sama dengan, ini tidak sama dengan, ini lebih kecil nih, lebih besar. Terus fungsi bool dalam kurung mengubah objek lain menjadi boolean. Jadi kalau dalam dibuat bool, jadi ini, jadi dia akan jadi tipe data boolean. Contoh penggunaan ya, is sunny sampai dengan true, berarti print is sunny, outputnya true. Terus contoh pernyataan logika seperti ini ya, print 5 lebih besar dari 3, outputnya true karena benar. Kalau print 4 sama dengan 4, true juga. Kalau print 7 lebih kecil dari 2, salah dong, false. Terus boolean sebagai angka seperti ini ya, print integer true, outputnya 1. Jadi true itu dibuat menjadi integer, maka hasilnya 1. Print integer false, outputnya 0. Print plus false, true plus false sama outputnya 1. 1 tambah 0, 1 dong. Menggunakan bool, terus dalam kurung ini ya, ini merubah aja. Nilai atau objek di Python dapat dievaluasi menjadi boolean. Nilai false 0, non atau false, string kosong, kutip, list kosong, dan lain-lain. Ini maksudnya gini, nilai false ini itu adalah 0, non, false, string kosong ini termasuk ini juga, nah, dianggap false ya.
Lalu kalau kosong ini dalam kurung juga nilainya 0 atau false. Selain nilai di atas semuanya dianggap truthy. Jadi maksudnya dianggap true ya semua. Jadi gini misalnya, print ball 0, outputnya false. Print ball 1, outputnya true, karena ini 1 jadi true ya. Kalau kosong false lagi, kalau hello true. Jadi kalau isinya ada tulisannya selain ini ya, jadinya itu dianggap true. Gitu ya. Mudah ya. Selanjutnya mengenai operator yang digunakan pada tipe data boolean. Python memiliki operator logika yang menghasilkan nilai boolean. Berikut adalah tabelnya. Jadi operator, deskripsi dan contoh nih outputnya ya. Kalau n itu, jadi operatornya itu and, or, dan not. N itu kalau misalnya true jika semua kondisi true. Contoh ya, kalau true and false nih, ini operatornya true and false, maka outputnya hasilnya false, karena yang kalau n itu harus dua-duanya benar, dua-duanya true. Kalau true and true baru true, kalau selain itu false. Misalnya false and true jadi false, false and false pasti false. Jadi salah dan salah pasti salah. Kalau benar dan salah itu salah juga. Kalau salah dan benar, benar dan benar baru benar. Terus kalau or, true jika salah satu kondisi true, benar jika salah satu benar. Misalnya true or false jadi benar, true. Kalau false and false pasti false. Terus kalau not, membalik nilai boolean. Jadi dibalik ya, kalau not true berarti false, kalau not false berarti true. Contohnya ini ya, A sama dengan true, B sama dengan false. Print A and B, berarti hasilnya A, B. Kalau A sama N berarti ini karena true, tidak true dua-duanya berarti false. Seperti ini ya. Kalau A or B, berarti A or B berarti true ya kan, seperti ini. Yang penting adalah salah satunya benar atau true. Kalau not A, A-nya itu adalah true berarti false. Baik, selanjutnya kita praktek saja langsung. Kita langsung coba dari terminalnya Python ya. Kita jalankan aja ya. Python. Kalau di Linux itu bisa juga gunakan Python 3 ya, perintahnya. Kita sudah masuk ke terminal Python. Misalnya sekarang kita coba 5 lebih besar dari 3. Bentar ya, saya 5 lebih besar dari 3. Kita enter saja, hasilnya true. Oke ya. Kalau misalnya 4 lebih kecil dari 2, hasilnya false, salah kan? True benar, kalau false salah. Misalnya 4 sama dengan 4, true ya kan, benar. int true. Oh salah, kita ulangi ya. Jadi kalau true nya harus besar ya, huruf B, huruf T nya besar, kapital, dia nggak mau. int true ya kan. 1 int false. 0 kalau int true ditambah false 1. int false ditambah false 0. Oke ya. Berarti nilai dari true itu 1, nilai false 0. Oh, misalnya 1 true ya kan. Boolean ini kita kasih 0, kosong berarti kan true juga karena ada isinya. Tapi kalau coba ya, ini false karena nggak ada isinya.
0, kalau bool 0 hasilnya false. Kalau boolean misalnya ada false, ini karakter ya, apa string ya, true. Kenapa? Karena itu dia bukan false ya, tapi karakter atau apa string, tipe data string yang isinya false. Karena dia bukan 0, bukan kosong, dia jadi true. Salah, huruf besar ya ini ya. Kalau boolnya false pasti false ya kan. Kalau true ya true, tadi udah tahu lah. Selanjutnya mengenai operator ya, operator boolean. Ada and, or, atau nor, atau not ya, and, or, atau not. Kita coba ya. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 3, A lebih kecil dari B, and B lebih besar dari A. Ini kan berarti A lebih kecil dari B, A itu 1 lebih kecil dari 3, benar, true ya kan. B lebih besar dari A, 3 lebih besar, ya true. Jadi true and true berarti jawabannya harusnya true ya. Ya true ya kan. Coba kalau kita rubah ini salah, dari true and false itu artinya false, karena kalau and itu harus dua-duanya true baru dia true, selainnya false. Kalau or misalnya or ya, ini pasti true karena or itu salah satu true, jadi benar. Misalnya lagi C sama dengan 0 gitu ya. Sekarang not C, not C ya, true karena C itu false. Not A, false karena A itu true, dia selain dari 0 ya, true kan. Not B, false. Oke, saya rasa cukup ya. Ini adalah dasar-dasar dari tipe data boolean. Nanti ada lagi selanjutnya kita akan pelajari mengenai penerapannya gimana untuk tipe data ini semua ya. Kita aplikasikan, bagaimana cara mengaplikasikannya, menerapkannya, dan juga gimana kita menggunakannya pada perintah-perintah selanjutnya. Baik, pada video ini kita sudah mempelajari e-course modul 2 ya, e-course pemrograman Python yang modul 2, yaitu mempelajari tadi mengenai variabel, tipe data dasar itu integer, float, string, dan boolean. Di video selanjutnya nanti kita akan mempelajari mengenai operasi aritmatika, perbandingan, dan logika, juga manipulasi string lebih dalam lagi, dan struktur bawaan dari Python, yaitu list, tuple atau tuple, set, dan dictionary. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.